ya penyakit saya ini gitu. Soalnya kan untuk penyembuhannya melalui medis itu kok malah tambah parah, bukan tambah sembuh. Mulai medis buahnya tambah sembuh tambah parah. Iya, udah dioperasi tapi malah Udah dioperasi sudah terus payudara. enggak sini dong, sini bawah ketiak sini ya. Ya udah pun hasilnya nggak ada, cuman dibilang suruh kemo, tapi ini aja kan nggak sembuh. Gimana mau kemo gitu, tahu takutnya malah bahkan ini malah kayak nunggu ada benjolannya yang tadinya kan nggak ada, dan tadinya lukanya itu kecil, sekarang habis diubah itu malah kayak membesar, terus lukanya itu kok nggak sembuh-sembuh, malah pendarahan. Padahal sudah dirawat selama 1 bulan lah, ada hampir 1 bulan lebih lah. Jadi kayak saya itu sakit sekali, kadang-kadang saya untuk beribadah juga jadi nggak fokus, kayak ngedrop gitu loh Gus. Ngerai saleh Gusti Allah rakersa. Semuanya kita pasrahkan sama Allah. Jangan dijadikan beban, nanti ibu jadi tambah sakit. Dilos nih ai, wis aku punya Allah gitu. Suatu hal yang nggak perlu kita pikir, nggak usah kita pikir yang dalam-dalam. Cukup kita itu perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak baca Al-Fatihah supaya lebih bersyukur. Lebih baik kita perbanyak baca surat Al-Ikhlas, karena sesuatu hal itu tidak akan terjadi kalau Gusti Allah itu tidak menghendaki. Nanti ada kok gantinya itu. Sama ada orang punya hutang, kita sudah menagih, sudah memberitahu punya hutang harus mengembalikan. Yang tadi yang nggak mengembalikan, ya kita nggak perlu berbuat yang aneh-aneh. Allah akan mengganti lebih banyak lagi ya. Asyhadu anna Muhammad. Kamu siapa? Saya ganggu dia. Loh, tujuanmu apa ganggu dia? Biar keluarganya hancur dan saling benci. Kamu disuruh siapa? Kamu ada yang nyuruh? Ya, kalau ketika beliau menyampaikan sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit lama tidak sembuh-sembuh, penyakit yang dikarenakan non medis. Jadi non medis itu bukan hanya sihir, santet, tenung, teluh dan lain sebagainya. Itu non medis yang dari luar. Ada juga non medis yang dari dalam. Termasuk tadi yang masuk di dalam diri panjenengan itu dari golongan sihirul amar. Dan juga karena ketempelan itu karena tempat, bisa karena nasab, bisa karena tidak taat, bisa juga karena maksiat. Yang paling bahaya itu tersantet pada diri sendiri, tersantet karena pikiran, tersantet karena keadaan, tersantet karena tertekan, kesantet karena pikiran, tersantet karena permasalahan. Ini yang paling banyak. Santet dari orang itu jarang. Maaf Raden, ibu ini permasalahan memang dari diri sendiri. Dia keinginannya ini, maaf, keinginannya terlalu tinggi. Jadi tadi makhluk itu bukan dari luar, betul, bukan dari kiriman. Itu makhluk datang dari ya diri sendiri, tercipta dari ambisi. Jangan terlalu tinggi keinginan, jangan terlalu memaksakan. Udah, bawa aja gimana air ngalir. Udah, air kalau harus belok ya belok, kalau harus berhenti ya berhenti. Ikut aja, tapi harus karena lillahi ta'ala, harus karena Allah.
Duduk di belakangnya apa itu? Ini beli kali ngapain kan beli? Ini kali ngapain kan? Ambil juga jali. Ah, dia sebelah ini. Wes kemana? Aku masih ngambil itu. Sinten namine, Bu? Al-Fatihah. Sabar. Terus satu ya penyakit saya ini gitu. Soalnya kan untuk penyembuhannya melalui medis itu kok malah tambah parah, bukan tambah sembuh gitu. Mulai medis, buahnya tambah sembuh tambah parah. Iya, udah dioperasi tapi malah Udah dioperasi. sudah terus tapi Payudara. enggak sini udah ke sini bawah ketiak sini ya. Hmm. Lukanya itu Apa kalau kata dokter? ya dokter hasilnya nggak ada, cuman dibilang suruh kemo tapi ini aja kan nggak sembuh, gimana mau kemo gitu, takutnya malah ada, bahkan ini malah kayak numbuh ada benjolannya yang tadinya kan nggak ada, numbuh di tempat lain lagi gitu, yang tadinya kan nggak ada, dan tadinya lukanya itu kecil, sekarang habis dioperasi itu malah kayak membesar, terus lukanya itu kok nggak sembuh-sembuh malah pendarahan gitu. Padahal sudah dirawat selama 1 bulan lah, ada hampir 1 bulan lebih lah. Al-Fatihah. Jangan ada beban ya Bu ya di hati ya Bu ya. Nanti beban kalau disimpan jadi penyakit. Ya, punya jadi kayak saya sakit-sakitan terus gitu. Jadi kayak saya itu sakit-sakit, kadang-kadang saya untuk beribadah juga jadi nggak fokus, kayak ngedrop gitu loh Gus. Gak usah dipikirkan, Iya, sing tenang. berusaha ngelepas tapi kayaknya Ngerai solek Gusti Allah ora kersa. Semuanya kita pasrahkan sama Allah. Jangan dijadikan beban, nanti ibu jadi tambah sakit. Dilos nih ai, wes aku punya Allah gitu. jadi beban saya cuman kayak orang khawatir gitu ya Gus. Khawatir itu malah bahaya. Kayak Mending dipasrahkan sama Allah saja. Kalau memang hak kita, yang penting kan kita sudah menyampaikan. Kayak semuanya ada orang punya hutang, yang penting saya sudah memberitahu kalau kamu punya hutang wajib mengembalikan. Itu kan nanti ada kesadarannya. Kalau memang dia nggak mengembalikan, ya itu haknya dia. Tapi Allah nanti akan mengganti yang lebih banyak lagi. Nggak usah dijadikan beban. Yang penting kan jenengan sudah menyampaikan bahwa ada hak-hak yang harus dibagi, diberikan. Kalau ternyata dia tetap ngeyel, ya sudahlah, itu kita itu tidak perlu terlalu
berpikir yang berat-berat. Ikhtiar kita ya semampunya saja, tidak usah berpikir yang berat-berat, yang aneh-aneh. Suatu hal yang tidak perlu kita pikirkan, tidak usah kita pikirkan. Tenang saja, tenang saja. Suatu hal yang nggak perlu kita pikir, nggak usah kita pikir yang dalam-dalam. Cukup kita itu perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak baca Al-Fatihah supaya lebih bersyukur, diberikan jalan sama Allah. Lebih baik kita perbanyak baca surat Al-Ikhlas, karena sesuatu hal itu tidak akan terjadi kalau Gusti Allah itu tidak menghendaki. Kita kan hanya perantara, bukan kita yang menentukan. Kita ini hanya berusaha saja. Ya nanti ada kok gantinya itu. Sama ada orang punya hutang, kita sudah menagih, sudah memberitahu punya hutang harus mengembalikan. Yang tadi yang nggak mengembalikan, ya kita nggak perlu berbuat yang aneh-aneh. Allah akan mengganti lebih banyak lagi. Saya pun juga begitu soalnya. Ada orang punya hutang sama saya, yang penting sudah saya kasih tahu, kamu punya hutang wajib membayar. Orang itu nggak membayar, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Nanti ada gantinya rezeki kita, entah dari manapun itu ada. Al-Fatihah. Ini pentingnya kita punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini butuhnya kita beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak jadi beban. Nanti kalau sampai ikhlas itu semuanya lepas, penyakit-penyakit lepas, masalah lepas. Terus gini Gus, saya itu kalau jalani kayak kemarin kan disuruh mandi-mandi tirakat itu, nah tiba waktunya mungkin hari yang ke-7 itu tiba-tiba nggak bisa bangun, padahal sebelumnya tuh bisa. Jadi saya langsung kayak itu, kayak ngedrop bagaimana, kenapa kok saya nggak tinggal satu, nggak bisa bangun, nggak bisa. Terus saya kayak apa ya, kayak berat gitu rasanya itu. Untuk jalan lagi, untuk menjalankan ibadah itu kayaknya berat sekali itu. Ya kecekan nih. Jadi melakukan sebuah amalan itu memang harus didasari pada keikhlasan, bukan pada tujuan. Nanti kalau karena tujuan akhirnya berat. Kalau karena tujuan nanti akhirnya berat, karena ada beban-beban yang harus kita pikul. Jadi melakukan amalan itu sudah dilepaskan saja. Yakin saja bahwa kita melakukan amalan itu suatu kebaikan, dan suatu kebaikan nanti kita pun juga akan pasti dapat kebaikan. Di setiap orang tirakat, ini anak-anakku ini didengarkan. Jadi ketika kita tirakat, entah itu puasa, bangun malam, sholat malam, kalau tujuannya tidak lillah, itu nanti ada resikonya, berat di badan kita, ya berat. Tapi kalau karena cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu kan sudah memberikan segalanya untuk diri kita itu, segalanya, mulai dari nafas, nufus, an-nafas, an-nufus, semuanya, mulai dari kenikmatan-kenikmatan mata melihat, mulut berbicara, semuanya gerak, ini kan nikmat Allah yang luar biasa. Jadi lakukan amalan itu hanya karena Allah, karena rasa syukur kepada Allah. Jangan karena ini dan itu, nanti berat nanti. Kendalanya itu kalau bangun tuh Gus, jadi kalau bangun tuh kok ini kebablasan, ketiduran, atau udah subuh gitu loh, itu yang padahal sudah
terakhir waktunya ibaratnya 7 hari atau 41 hari, kalau enggak tengah-tengahnya atau terakhirnya itu bangunnya ini kesiangan, itu aja kendalanya. Kalau untuk mengamalin itu enggak berat, Mas. Kenapa bangunnya kebablasan gitu loh, itu jadi nggak bisa bangun atau jam 2 atau jam setengah 3 gitu, tiba-tiba kok udah sampai kesiangan, itu kendalanya ke situ tuh. Taruh di kepala sama di dada gini ya. Ini apa? Enggak berat. Wis, cukup. Taruh di kepala sama dipegang di dada. Bagi dua. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah memberikan begitu banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa silaturahmi di malam hari ini. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat di dunia wal akhirah. Semoga silaturahmi kita ini membuat kita semakin ittaqullah, semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin berbakti kepada orang tua, semakin cinta kepada keluarga. Semoga silaturahmi kita ini membuat hati kita semakin bersih, semakin baik. Semoga silaturahmi kita ini semakin membuat diri kita bermanfaat untuk nusa, agama, dan juga bangsa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Oke, saya berpesan untuk ibu, tolong didengarkan saja, tidak usah dijawab. Untuk lebih ikhlas, ikhlas itu lepas, tidak ada beban. Jadi supaya lebih ikhlas, di istiqomahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, terus membaca surat Al-Ikhlas, dan membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu untuk difikirkan. Memang yang namanya orang hidup itu ujian pasti ada. Ada masalah dengan diri kita, baik itu masalah ataupun hutang. Ketika kita sudah menyampaikan bahwa hutang itu wajib dibayar, ya kita kembalikan lagi kepada yang punya hutang. Yang penting kita sudah menyampaikan. Begitu juga ketika ada yang kalau memang yang punya hutang belum mau membayar, kalau memang sudah ada tetapi tidak mau membayar, ya itu urusannya dia, tetapi nanti oleh Allah pasti akan diganti rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Jadi kita tidak perlu marah-marah. Kalau memang yang punya hutang belum mampu, itu menjadi sedekah untuk diri kita. Seumpamanya Pak Rete punya hutang sama saya 1 juta, Pak Rete belum mampu bayar, itu setiap harinya kita dihitung sedekah 1 juta. Alangkah sangat istimewanya ketika kita bisa setiap hari sedekah 1 juta. Jadi tidak perlu menjadi beban, karena kita ini kan bukan Tuhan. Jadi kita bisanya hanya berusaha saja. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nggak jadi penyakit, ini butuhnya keimanan, butuhnya keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti hidup itu santai-santai saja. Jadi kalau masalah dunia itu nggak ada yang harus difikirkan terlalu dalam, santai-santai saja. Saya itu sangat salut dengan kiai saya itu. Beliau itu pokoknya ya santai begitu. Pokoknya masalah dunia itu santai saja. Istri marah ya nggak apa-apa, yang penting kita punya istri pada nggak punya istri. Ya kayak santai saja ya Bu ya. Iya. Sebab beban yang ada di dalam hati panjenengan itu nanti bikin penyakit. Ya namanya wanita biasalah ya, beban begitu, tapi berusaha untuk ikhlas. Inilah tugas saya untuk, karena sakit dada sampean yang saya merasakan ini karena beban pikiran. Iya. Beban pikiran. Jadi sampean tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu hal yang tidak perlu untuk dikhawatirkan. Tenang saja, tenang saja. Al-Fatihah. Santri semuanya monggo berdiri. Diajani muter ke ibunya sini, muter.
ngadep ke ibunya, semuanya muter. Ayo sini juga ada. Ya sini. Ya bareng ajanya ya. Ibu pegang dadanya ya. Subhanallah sampai dipegang dadanya sayang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya ganggu dia. Loh, tujuanmu apa ganggu dia? Biar keluarganya hancur dan saling benci. Saling benci. Tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Jangan mengganggu, karena mengganggu itu larangan dari Tuhan. Urusan saya. Lah kalau bukan urusan kamu, kenapa ganggu ibu ini? Tidak boleh. Kamu punya alam sendiri. Alammu di alammu, jangan mengganggu di alam manusia. Ya. Jadi saya minta dengan sangat. Saya saudaranya ibu ini. Saya saudaranya. Jadi saya mohon jangan mengganggu, tidak boleh. Tidak boleh. Kamu udah lain alam kok, sama ibu ini udah lain alam. Ibu orang baik kok. Kamu disuruh siapa? Kamu ada yang nyuruh? Ya kalau ada yang nyuruh ya kembali ke yang nyuruh sana. Kamu jangan mau nanti masuk neraka, kamu nanti mau masuk neraka. Itu tugas saya. Walaupun tugas, tapi kamu kan harus tahu ibu ini salah apa enggak. Harusnya kamu ngerti. Tidak boleh ya. Saya minta dengan hormat. Sampai pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh, jangan mengganggu manusia. Ya. Saya ngomong baik-baik loh.
Saya ngomong baik-baik gitu. Kita hidup saling berdampingan saja, jangan saling mengganggu ya. Lebih baik kamu kembali sama yang nyuruh kamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Yuk pulang yuk, kembali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Saya ngomong baik-baik loh ya. Saya ngomong baik-baik. Jangan mengganggu, ini saudara saya, tidak boleh. Kamu kembali sama yang nyuruh kamu aja ya. Apa kamu kasihan sama orang itu? Ya ini saudara saya kok. Ini saudara saya sesama muslim. Jadi saya kasihan karena ibu tidak bersalah loh. Ibu tidak bersalah. Lagian juga nggak ganggu kamu. Oke? Kita bersahabat boleh, tapi jangan saling mengganggu. Ya. Gimana? Sekali lagi saya mohon dengan hormat, kita hidup berdampingan, jangan saling mengganggu ya. Sekarang saya mohon kamu kembali ke tempat asalmu ya. Ya oke. Tolong kembali ke tempat asalmu. Nanti kamu malah hidup nyaman di sana. Kalau sampai nanti dimanfaatkan oleh manusia yang enggak bertanggung jawab, nanti kamu sendiri yang punya resiko nanti di hadapan Tuhan. Ya toh? Kita hidup saling berdampingan. Kita boleh bersaudara, bersahabat boleh. Kita saling menjaga ya. Oke, yuk terima kasih kehadirannya. Saya atas nama dari keluarga ibu ini saya minta maaf kalau ibu ada salah ya. Ya oke, terima kasih. Pulang sendiri apa tak anter? Tak anter ya. Oke. Balik lagi, nanti pulang-pulang jangan balik lagi. Jangan balik lagi ya. Oke, terima kasih. Kalau balik lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin minum air minum. Minum. Sayyidina Wala
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika beliau menyampaikan sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit lama tidak sembuh-sembuh karena penyakit yang dikarenakan non medis. Jadi non medis itu bukan hanya sihir, santet, tenung, teluh dan lain sebagainya. Itu non medis yang dari luar. Ada juga non medis yang dari dalam, yaitu al-ghadab alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, dan juga sedih atau khawatir. Termasuk tadi yang masuk di dalam diri panjenengan itu dari golongan sihirul amar atau angin merah, yang sebenarnya ada doa khusus dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini juga sebenarnya yang mengikat di dalam, ya mohon maaf, istrinya Pak Rohman. Jadi ada angin merah. Angin merah ini ketika mengenai dada ya bisa paru-paru, jantung, dan bahkan kanker. Ketika mengenai kepala itu bisa stroke, tidur tiba-tiba stroke, pembuluh darah pecah. Itu akibatnya. Sebenarnya salah satu pengobatan metode karena sihirul amar ini bisa dengan menggunakan kelapa hijau. Kelapa hijau ada yang dibakar dikasih madu kunir, bisa juga dengan garam dimandikan 3/4, menggunakan metode air. Jadi penyakit non medis karena ketempelan itu 4 hal. Ini beda ya, bukan non medis yang karena sihir. Ada juga non medis karena ain. Jadi banyak orang menganggap bahwa penyakit non medis itu, oh pengobatan alternatif non medis itu pasti penyakitnya sihir, pasti penyakitnya santet, korengan dibilang santet, gatal bilang sihir, santet, jengges. Enggak. Non medis itu ada 3. Malah yang paling banyak itu ain. Ain itu pun juga ada beberapa jenisnya, termasuk juga hasad, dan juga karena ketempelan. Ketempelan itu karena tempat, bisa karena nasab, bisa karena tidak taat, bisa juga karena maksiat. Nah ini orang yang nggak tahu non medis itu dianggap hanya sihir santet saja, padahal yang paling bahaya itu adalah santet dari dalam diri sendiri. Padahal semua yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang beriman itu tenang karena tidak akan pernah menjadi sebuah kekhawatiran atau pikiran. Tenang-tenang saja, karena setiap Allah menghidupi pasti mencukupi. Ya Hayyu ya Qayyum. Bu antar dhewe Gabriel ya. Tapi paling pinter dhewe iki. Heeh, jantenan iki anakku tersayang iki. Nanti tiap dino tak gerujuki peceren, mereka aku kayak sayang gitu. Kayak sayang tak perhatiane tenan, kadang-kadang tak tau wendang lho. Tidak pernah, alhamdulillah. Yang paling bahaya itu tersantet pada diri sendiri. Tersantet karena pikiran. Tersantet karena keadaan. Tersantet karena tertekan. Kesantet karena pikiran. Tersantet karena permasalahan. Ini yang paling banyak. Santet dari orang itu jarang. Dukun itu sekarang mau nyantet itu jarang yang kuat. Karena sekarang itu jarang dukun tirakat. Kebanyakan ya penggandaan uang, penipuan begitu. Nyantet itu jarang yang bisa. Paling cuma ngambil tanah kuburan dibuang depan rumah orang. Itu hanya bikin was-was tok aja. Nggak akan bikin masalah yang berat. Beda kalau zaman dulu, santet yang kuat yang keluar api di atap rumah apa itu.
Maaf Raden. Ibu ini permasalahan memang dari diri sendiri. Dia keinginannya ini maaf. Keinginannya terlalu tinggi. Terlalu ambisi. Mohon maaf. Jadi tadi makhluk itu bukan dari luar. Betul. Bukan dari kiriman. Itu makhluk datang dari ya diri sendiri. Tercipta dari ambisinya. Yang saya lihat begitu. Sama ini. Ini perempuan ini sama. Sama. Dia terlalu banyak pikiran. Terlalu bukan ambisi dibuat-buat sih. Memang ambisinya ngalir cuma tinggi. Jadi tidak tenang, tidak seimbang. Maaf Raden kalau salah. Lanjut. Jadi ya itu harus tenang, harus sabar. Ini untuk semua. Betul. Kata si Raden. Zikir itu ya harus lillahi ta'ala. Asma karomah. Memang ada karomahnya. Ada maunahnya. Tapi jangan dikejar itunya. Dikejar lillahi ta'ala. Satu lagi. Kepada guru harus ta'zim. Kalian nanti punya ilmu bukan karena kemampuan kalian, bukan. Bukan karena zikiran kalian, bukan. Ilmu kalian berkah dari guru kalian. Susah masuk nanti. Kalau kalian ingin punya ilmu, ya cuma kayak baca koran nantinya. Gak jadi ilmu, gak berkah, karena tidak ada keberkahan dari guru kalian. Yang saya peringatkan di sini harus ta'zim sama guru. Lihat orang-orang yang berhasil, kemana gurunya pergi diikutin dari belakang. Bukan mau dipuji guru, bukan apa. Ini guru takut ada apa-apa, jangan sampai manggil-manggil, hei tolong panggilkan si itu, hei. Itulah kalau ada dekat guru. Ini yang saya lihat di sini kurang takzim kalian sama guru. Perhatikan guru kalian. Jangan guru kalian aja merhatikan kalian. Maaf Raden, maaf. Ini untuk kebaikan kita semua. Jadi guru pergi, guru keluar dari rumah. Kalau gak ada orang, siapa aja yang melihat samperi. Bukan habis salam langsung pergi. Tunggu, nanti guru ada apa. Kecuali kalau sudah guru udah pergi. Baru kalian pergi. Itu sama Abah Ali itu. Kalian harus lebih ta'zim. Sama Abah Ali, hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Jangan suka bercanda sama guru. Kecuali kalau guru yang ngajak. Itu pun harus dengan akhlak. Kembali lagi ke pokok asalnya. Mohon maaf ini adik-adik sekalian, mohon maaf. Ini buat kita semua, buat kebaikan kita. Biar kita belajar nih nggak sia-sia. Kembali lagi ke ibu, ini ke ini. Jangan terlalu tinggi keinginan. Jangan terlalu memaksakan. Udah. Bawa aja gimana air ngalir. Udah. Air kalau harus belok ya belok. Kalau harus berhenti ya berhenti. Ikut aja, tapi harus karena lillahi ta'ala. Harus karena Allah.
Mungkin sekian, Raden. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi buat adik-adik kalau omongan saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sultan Aliyah Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ya, Hadiyatun wa karomatun Sultan Aliyah Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sinten namanya Ibu? Priharti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu bapak jenengan? Ibu Kamsih, Bapak Sugiyo Raharjo. Al-Fatihah. Kali lagi saya sampaikan, penyakit ini karena ketempelan, penyakit non medis karena ketempelan. Ketempelan itu bukan penyakit karena santet, tenung, teluh, jengges, tapi karena beban pikiran. Jadi pikirannya yang harus ditenangkan. Bisa tenang hanya ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harus ikhlas supaya lepas. Dan orang tuanya bukan orang tua sembarangan loh, Bapak sampean itu. Dikirimkan Al-Fatihah untuk orang tua. Anak itu nanti bisa menjadi jalan mudah rezeki jenengan. Urusan kita itu akan sangat mudah ketika kita wasilah lewat orang tua. Selama kita mendoakan orang tua, selama itu pula rezeki dari Allah tidak akan pernah terputus, pertolongan dari Allah tidak akan pernah terputus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhosa Kulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Sumadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi, Aba Muhammadin, Sayyidina Syah Abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta ibarnya, barokahnya Tuan Syah Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah,
semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri ibu ini, di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam usahanya. Hamba memohon ya Allah, dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha, dengan kalimat La ilaha, dengan kalimat La ilaha, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh ibu ini, hilangkanlah ya Allah. Syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, afali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, 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 la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah,
ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad rasmi wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad rasmi wa sifati wa sallim. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad rasmi wa sifati wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Iya, Bang. Kambingnya nangis, Bang. Nangis? Kambingnya nangis. Teh kambingnya nangis teh. Ngikutin ibunya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Lagi saya sampaikan, penyakit non medis itu bukan hanya sihir, santet, tenung, dan juga teluh, tetapi juga ada yang karena tempat nasab tidak taat maupun maksiat, ada dari ain dan juga dari hasad. Jadi yang paling banyak itu malah kesantet diri sendiri, kesantet karena pikiran, karena permasalahan, karena kurangnya iman, kurangnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin kuat dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.